Ditanya oleh para sahabat yang mendengar, siapa ya Rasulullah? Apakah kami para sahabatmu? Apakah para keluargamu? Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan. Yang aku rindukan siapa? Yang aku rindukan adalah orang-orang yang tidak sezaman dengan aku, tidak melihat aku, tidak bersama dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku. Liman la yarani wa amana bi. Mereka tidak lihat aku, tidak ketemu aku, tapi mereka iman sama aku dan ada kecintaan di dalam hatinya, sehingga kecintaan ini apa? Mampu menggerakkan dirinya, melangkahkan kakinya untuk apa? Berkumpul bersama-sama memuji kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan orang-orang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sering kita mendengar di antara saudara-saudara kita bilang, kalau cinta sama Nabi itu ittiba ala sunnahnya Nabi Muhammad. Kita duduk seperti ini, kadang ada saudara kita yang bilang, kenapa harus gembar-gembor ngerameni tonggoni, katanya gitu. Kok aku tuh gembar-gembor. Nek memang cinta karo Kanjeng Nabi, yo sunnahe Kanjeng Nabi diake-akei, ibadahnya dikuati. Sholli ala Muhammad. Coba kita ingat, kira-kira kalau cuma ibadah, kira-kira sahabatnya Nabi ibadahnya gimana? Sayyidina Abu Bakar ibadahnya gimana? Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat yang lain, kira-kira salatnya, puasanya, sedekahnya, semuanya kira-kira sudah top belum? Top. Tapi masih diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai Rasulullah, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, li nafsi wa li waladi, terhadap anak-anaknya, keluarganya, harus lebih daripada kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba ingat-ingat ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah tidur di atas pangkuan Sayyidina Abu Bakar, digigit ular lebih dari satu gigitan, tidak berani bergerak, tidak berani ubah, sampai nangis, air matanya bercucuran, sampai akhirnya jatuh mengenai kening Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar kenapa tidak gerak? Kenapa Abu Bakar tidak berani gerak? Karena cinta yang ada di dalam hatinya. Bagaimana Umar bin Khattab yang awal-awal ketika dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar adik perempuannya masuk Islam, dia angkat pedangnya keliling dicari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau dibunuh Nabi Muhammad. Tapi begitu mengenal Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, hal yang sama dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Dia angkat pedangnya keliling kampung, dia bilang, siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal? Siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal? Siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal? Mau dibunuh sama Umar bin Khattab. Ini karena apa? Karena kekuatan cinta yang ada di dalam hatinya. Bagaimana lagi zamannya para tabi'in ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat, mereka mencari sahabat, mereka mencari orang-orang yang pernah melihat Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, mendengar nasihat Rasulullah. Jalan ratusan kilo sampai kakinya bengkak. Begitu menemui sahabat tabi'in ini, tanya, apakah engkau pernah duduk bersama Rasulullah? Apakah engkau pernah mendengar nasihat dari Rasulullah? Apakah kau pernah melihat Rasulullah? Ceritakan kepadaku apa yang kau dengar dari Rasulullah. Ceritakan sama aku apa yang kau lihat ketika engkau bersama dengan Rasulullah. Mereka berjuang, bersusah payah. Untuk apa? Untuk sekedar mendengar tentang risalahnya Nabi Muhammad SAW. Kita 1500 tahun jaraknya dengan Rasulullah. Tapi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa duduk bersama-sama memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang mana pujian kita, apapun yang kita pujikan kepada baginda Nabi Muhammad, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Bagaimana Nabi mencintai kita, bagaimana Nabi sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya menangisi kita umatnya. Maka mari ikhwani rahimakumullah, perjuangkan cinta yang sudah ada meskipun sedikit di dalam hati kita. Perjuangkan, jangan disia-siakan. Pupuk terus kecintaan ini dengan apa? Dengan duduk di dalam majelis-majelis di mana di majelis ini diceritakan kisah-kisah Rasulullah. Yang saya maaf, kita ini tidak pernah dengar kisahnya Rasulullah kecuali di majelis seperti ini. Al-Quran tidak menceritakan kisahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ada kisahnya Nabi Allah Adam, yang ada kisahnya Nabi Allah Nuh, yang ada kisahnya Nabi Ibrahim, Ismail, terus semua Nabi. Tapi kisah baginda Nabi Muhammad SAW tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Kita lebih mengenal Nabi Allah Yusuf alaihissalam, gantengnya Masya Allah luar biasa. Tidak ada apa-apanya dibanding baginda Nabi Muhammad SAW. Anta nurun, anta badrun, anta syamsun, anta nur. Podo ketemu nih. Nabi Muhammad adalah makhluk Allah terindah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari teladani kecintaan para sahabat kepada Rasulullah, karena cinta ini nanti yang akan membuat salat kita bermakna. Cinta ini nanti yang akan menjadikan salat kita tanha anil fahsya wal munkar. Kenapa? Karena kita tahu yang mencontohkan salat kepada kita, yang mengajarkan salat kepada kita. Nanti cinta kita kepada Nabi ini yang akan menjadikan apa? Keinginan kita untuk membantu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala akan kuat, karena kita tahu yang mencontohkan sedekah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kakinya bengkak, bersedekah sampai tidak punya apapun yang dia miliki, yang beliau miliki. Ketika kecintaan ini menumpuk di dalam hati kita, tidak lain tidak bukan kita ingin selalu meniru, mencontoh, berdekatan dengan yang kita cintai. Ikhwani rahimakumullah, yang terakhir dalam satu riwayat baginda Nabi Muhammad SAW duduk bersama dengan para sahabatnya. Ada satu sahabat duduk di pojok ruangan yang mukanya pucat. Diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh Rasulullah, "Ya fulan, kenapa kau pucat? Apa kau sakit?" "Tidak ya Rasulullah." "Apa kau ketakutan dikejar-kejar orang?" "Tidak ya Rasulullah." "Apa anakmu, keluargamu ada yang tidak?" Semua pertanyaannya Rasulullah dijawab tidak. "Tapi kenapa wajahmu pucat?" Sahabat ini mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ketika aku jauh darimu ya Rasulullah, aku dagang, aku di pasar, aku ingat engkau ya Rasulullah, aku tinggal daganganku, aku tinggal tokoku. Ketika aku bersama dengan keluargaku, anak-anakku, aku ingat engkau, aku tinggalkan anak-anakku, keluargaku, aku tinggal. Aku ingin selalu berdekatan denganmu, memandang wajahmu ya Rasulullah. Lantas, kenapa kau pucat? Kau sudah bersama dengan aku, memandang wajahku, bersama dalam satu majelis dengan aku." Pemuda ini katakan, "Ya Rasulullah, tiba-tiba terbayang di dalam benakku, suatu saat nanti ketika engkau wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku pun juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau berada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi ya Rasulullah, yang paling mulia ya Rasulullah. Seandainya aku mendapatkan syafaatmu, aku diberikan Allah oleh rahmatnya Allah di surga, tidak mungkin surgaku sama dengan engkau ya Rasulullah. Tidak mungkin aku berada di dalam satu surga denganmu ya Rasulullah. Terus percuma aku masuk surga ya Rasulullah kalau aku tidak bisa mandang wajahmu ya Rasulullah. Percuma aku masuk surga ya Rasulullah kalau aku tidak berada di dalam satu tempat denganmu ya Rasulullah." Begitu eratnya, kuatnya hubungan rohani sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Perbanyak salat. Dengan salawat ini tadi mudah-mudahan roh kita disambungkan Allah Subhanahu wa taala dengan roh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan duduk bersama ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita kelak juga akan dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وعملنا بطريقاتهم ومعافتهم من الفتن. Mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.